Nah, teman-teman terkasih, pada malam hari ini saya menyodorkan salah satu tema yang taruhlah cukup akrab untuk kita, ya, keluarga sebagai sekolah dasar kerahiman. Mungkin Anda bertanya, mengapa saya menyodorkan tema ini, lebih-lebih ketika mau memasuki sudah memasuki pekan suci ini, begitu. Dan Tuhan kita sendiri sedemikian berbelas kasih kepada kita, begitu. Nah, ada alasan mengapa saya membawakan tema ini. Yang pertama adalah karena sebuah sharing dari salah satu umat yang masuk di WA saya, begitu. Umat terkasih ini, kebetulan saya tidak tahu namanya, tapi buat saya ini adalah sesuatu yang sangat baik, begitu ya. Bersharing bahwa meminta saya ketika membawakan renungan atau khotbah atau apa, menyinggung lebih masuk lagi ke ruang-ruang keluarga. Lalu membawakan pesan-pesan belas kasih, kemurahan hati, dan kasih sayang kelembutan di sana, sehingga keluarga-keluarga yang 2 tahun ini, ya taruhlah banyak bergulat di dalam, karena memang jarang keluar, ataupun kalau keluar rumah juga sangat terbatas, menemukan kembali peneguhan-peneguhan itu. Begitu. Maka ketika disodori kesempatan oleh Ibu terkasih, Ibu Regina untuk memberi permenungan ini, hal inilah yang coba saya tawarkan. Lalu alasan yang kedua, saya ingin agar apa yang saya tuliskan sedikit di salah satu buku yang baru terbit, yakni Faustina, Santa Faustina Kita dan Belas Kasih Sehari-hari, yang covernya saya pasang di judul ini, ingin berbagi agar permenungan mengenai belas kasih, mengenai kerahiman, mengenai kemurahan hati ini sungguh-sungguh juga menjadi alur hidup begitu. Bukan hanya ada di sononya atau diungkapkan oleh hati Tuhan sendiri, tapi sungguh-sungguh ini mengalir dalam keseharian. Maka metode yang saya gunakan ya cukup sederhana, mengambil satu permenungan dari salah satu judul dan lalu bagaimana ini lalu diperluas, diberi cerita-cerita atau narasi-narasi yang taruhlah semakin memberi daging pada tulisan yang coba saya sajikan di sana, karena memang tulisan dalam buku ini sangat pendek-pendek sekali, hanya 2 halaman, satu kutipan dari Santa Faustina, lalu bagaimana pemaknaan dalam kehidupan sehari-hari kita, begitu. Maka metode inilah yang akan coba saya bawakan nantinya. Nah, saudaraku terkasih dan teman-teman, begitu. Untuk memulai permenungan ini, awal sekali saya kok tertarik ya, begitu mencoba mau membawakan tema ini, saya kok ingat nas kitab suci ini dari Injil Matius bab 8 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, bunyinya demikian. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Nah, mengapa kok ayat atau nas yang sedemikian pendek ini teringat oleh saya ketika saya mencoba untuk menyiapkan renungan ini atau materi ini? Itu demikian, ya. Di sini saya menemukan refleksi atau taruhlah pesan yang sangat kuat sekali akan ungkapan kemurahan hati Tuhan, belas kasih Tuhan. Nah, di sini ya, bahwa Tuhan itu selalu siap sedia. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, berani meminta, maka itu akan dikabulkan. Dan kalau di situ ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku gitu ya, di situ Allah hadir. Artinya apa? Artinya bagi saya ini sebuah pesan untuk kita, ketika kita berkumpul, di situ Allah hadir. Di situ Allah mendengarkan, di situ Allah ada, di situ Allah memahami, gitu ya.
Artinya disinilah kemurahan hati Tuhan diselenggarakan sungguh dalam setiap persekutuan kita, kebersatuan kita dengan yang lain. Tentu ini harus terjadi dalam namanya. Dan jangan ragu, ketika kita sudah berkumpul, berhimpun begitu ya, kita juga harus berani meminta. Itu, meminta sungguh-sungguh apa yang menjadi niatan baik kita didengarkan. Kalau kita berani meminta, berarti di situ sebenarnya juga ada aspek kerendahan hati dari pihak kita sebagai manusia biasa gitu ya, untuk meminta, untuk memohon, untuk mengetuk hati Allah agar yang dia yang sudah kita pahami sebagai yang murah hati, yang berbelas kasih itu sungguh-sungguh mau menyelenggarakan untuk kita dan kita menyadari sungguh bahwa saya memintanya. Dan saya rasa ini juga menjadi keyakinan LPF ya, Love Praying Family ini sebagai sebuah keluarga, satu keluarga berhimpun lebih dari 2 atau 3 orang di sini dan di sini sepakat. Dan saya yakin kendati ini adalah berkumpul secara virtual, tapi sungguh bahwa Allah pun mendengarkan, Allah ada di tengah-tengah kita. Nah, saudaraku terkasih, ya 2 atau 3 orang. Di sini juga mengingatkan saya akan keluarga selain keluarga, family. Ini juga mengingatkan saya pada keluarga-keluarga kita. Bahwa keluarga kita masing-masing di rumah atau komunitas, taruhlah ya begitu, kalau saya sebagai biarawan, ya komunitas. Taruhlah di situ merupakan ya tanda kehadiran Allah. Allah yang mendengarkan setiap permintaan anak-anaknya. Allah yang mengabulkan. Allah yang ada di tengah-tengah. Allah yang hadir. Nah, terkait kemurahan hati Allah dalam keluarga demikian begitu ya. Saya hanya diingatkan oleh apa yang pernah diceritakan oleh Paus Fransiskus gitu ya. Cerita tentang keluarga. Nah, satu ketika ya ada seorang bapak itu waktu itu Paus Fransiskus ceritanya masih menjadi seorang pastor gitu, datang pada si pastor Bergoglio itu gitu ya. Dia berkata, "Bapak, kakak ipar saya itu jahat. Dia menyakiti hati saya." Nah, Pastor Bergoglio waktu itu menjawab, "Ya, maafkan dia saja. Nggak usah dendam." Begitu. Lalu si bapak itu melanjutkan, "Tapi Bapak, ia telah meremehkan saya di depan anak-anak dan istri saya." Lalu Pastor Bergoglio itu menjawab lagi, "Kalau begitu, ya bawalah dia dalam doamu dan doakan dia." Nah, si bapak itu ngejar lagi, "Tapi dia juga telah menipu saya. Dia pinjam uang dan kalau diminta untuk balikin selalu ada saja alasannya." Nah, si Pastor Bergoglio ngejar lagi. "Ya, doakan agar yang terbaik itu terjadi juga dalam usahanya, dalam bisnisnya. Sehingga yang menjadi kewajibannya bisa ia laksanakan padamu." Nah, lalu Bapak tadi masih ngejar lagi. Dia berkata, "Ya, nanti kalau usahanya berhasil, dia pasti malah makin melecehkan saya dengan keluarga saya tentunya." Lalu si Pastor Bergoglio tadi hanya mengatakan, ternyata hatimu diliputi kebencian. Ada kebencian di situ. Kalau begitu, ya, mulai nanti malam, ya, kamu tidak cukup berdoa sendirian. Ajak anak dan istrimu untuk berdoa, mendoakan saudara iparmu itu. Nah, teman-teman terkasih, di sini kita menemukan pesan kemurahan hati, pesan belas kasih, pesan kerahiman dari Allah sendiri. Dan ya, pesan kerahiman, belas kasih dan kemurahan hati Allah ini tadi perlu kita lanjutkan dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam hal ini adalah di tengah keluarga kita. Apa yang menjadi pengalaman Paus Fransiskus itu tadi, ketika beliau masih menjadi seorang pastor yang menemani pesiaran hati umat, hati keluarga-keluarga di situ, tentu juga lahir dari kedalaman beliau dalam menghayati
bahwa Allah itu murah hati, bahwa Allah itu belas kasih, bahwa Allah itu rahim. Dan disitulah ya Paus Fransiskus melalui waktu itu Pastor Bergoglio begitu ingin melanjutkan pesan itu dalam keluarga-keluarga. Dan akhirnya kalau keluarga-keluarga menangkap pesan kemurahan hati, belas kasih dan kerahiman Allah yang selalu tercurah itu tadi, ya disitulah diajak sungguh untuk menghayatinya, untuk menjalaninya, untuk meneruskannya dalam hidup sehari-hari. Dan ya, ini catatannya. Kalau memang kita sendiri belum mampu bermurah hati sendirian, begitu tadi ajaklah anak dan istrimu untuk mulai sungguh-sungguh menghayati belas kasih, minimal yang pertama itu dari ruang doa. Sehingga dari sanalah, dari pergaulan atau relasi kita dengan Allah sendiri, mengalirlah sesuatu yang memang pancaran dari kemurahan hati Allah tadi, begitu. Nah, terkait dengan kemurahan hati, dengan belas kasih atau kerahiman, selalu saya akan menyebut ini secara bersama karena inilah padanan katanya ya yang perlu bisa kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Santa Faustina juga dalam buku hariannya itu pernah menuliskan demikian ya di buku hariannya yang nomor 552. Ia menuliskan demikian. Kerahiman Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi dan suatu mukjizat tanpa henti bagi kita. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan, mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Nah, biarlah akhirnya pada gilirannya begitu ya, biarlah kerahiman, biarlah belas kasih, biarlah kemurahan hati Allah itu memasuki sungguh ruang-ruang keluarga kita. Dan menyanyikan kerahimannya, itu ya, mengumandangkan dan mengalirkan kerahimannya itu tidak hanya dengan kata-kata atau dengan nada atau dengan musik dan lain sebagainya, tapi lebih-lebih adalah melalui hidup kita sehari-hari, melalui ungkapan-ungkapan hidup, melalui tutur kata, melalui perbuatan, melalui doa. Karena memang Santa Faustina meminta 3 hal ya, diwujudkan dalam perbuatan, dalam perkataan, dan dalam doa. Saya rasa teman-teman LPF ya sebagai komunitas keluarga di sini sungguh-sungguh sudah mengamalkan ini, menjalankan hal ini. Bahwa apa yang menjadi sifat utama atau apa itu disebut tadi? Sifat Allah yang paling tinggi yakni belas kasih atau kemurahan hati atau kerahiman tadi itu sudah sungguh-sungguh dilanjutkan, dibawa, dikumandangkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih-lebih dari ruang doa keluarga LPF ini. Dari sanalah mengalir. Lalu esok hari, karena untuk menutup hari, teman-teman LPF selalu berdoa itu mengalirkan supaya tidak berhenti itu ya dari sumber kerahiman yakni Allah sendiri, sumber belas kasih yakni Tuhan sendiri, sumber kemurahan hatinya, dan itulah yang akan dialirkan. Bahkan bukan hanya di tengah keluarga saja, tapi dari ruang keluarga, lalu ketika pintu rumah kita dibuka dan kita menjalani kehidupan sehari-hari, ada yang bekerja, ada yang mungkin piknik, ada yang mungkin mana saja, begitu, disitulah membawakan pesan-pesan kerahiman, pesan-pesan kemurahan hati, pesan-pesan belas kasih Allah, begitu. Dan bahkan di sini dikatakan, hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman ini. Kita diundang untuk rahim, belas kasih, murah hati bukan hanya manusia per manusia, tetapi semesta. Dan disitulah, nah ini akhirnya kita diundang untuk menghayati sebagai keluarga besar ciptaan. Begitu, karena disitulah alam semesta menjadi rumah kita bersama. Nah, saudaraku terkasih, ya, lalu akhirnya muncul pertanyaan,
Kalau memang kita diundang untuk menyanyikan, untuk mengumandangkan, untuk mengalirkan pesan-pesan kerahiman, pesan-pesan kemurahan hati Allah, pesan-pesan belas kasih Allah dalam hidup sehari-hari, maka pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya? Ya, ini yang menjadi permenungan kita pada malam hari ini. Lagi-lagi saya ngajak Paus Fransiskus karena kalau saya sendirian tidak berani gitu ya. Saya mau bermenung bersama dengan Paus Fransiskus dan saya mengajak Anda untuk memasuki ini ya. Nah, teman-teman ya, saya mau mengutipkan apa yang ini enggak secara kutipan langsung tapi minimal yang diajarkan Paus Fransiskus. Saya lupa persisnya di bagian mana atau di dokumen apa. Kita mesti memahami dalam hidup kita kadangkala melakukan kesalahan dan jatuh. Namun yang lebih penting lagi ialah selalu berusaha untuk bangun kembali. Paham dasar, saya mengambil ajaran ini atau permenungan dari Paus Fransiskus ini adalah konteksnya Paus Fransiskus senantiasa mengajak bahwa perjalanan hidup itu merupakan suatu proses belajar, dan belajar terus-menerus, begitu ya. Dan terkait hal ini, maka konteks belajar kita adalah bagaimana membawa pesan kerahiman, pesan belas kasih, pesan kemurahan hati Allah itu dalam ruang-ruang hidup sehari-hari. Dan kesadaran yang selalu dikumandangkan oleh Paus Fransiskus adalah setiap dari kita pada hakikatnya itu rapuh, lemah, dan berdosa. Nah, karena kita modalnya sama seperti itu, begitu ya, maka sebagai sebuah keluarga, entah keluarga besar LPF maupun keluarga kita masing-masing di rumah, maupun keluarga biara komunitas kita, begitu ya, ya kita diajak untuk menyadari bahwa ya kita nggak luput dari salah, kita nggak luput dari jatuh. Tapi ini nggak penting. Yang terpenting adalah lalu bagaimana berusaha untuk bangun lagi. Ini ya yang menjadi titik balik dari sesuatu yang kita upayakan. Agar sungguh-sungguh bahwa ketika kita menyadari rapuh, lemah, berdosa, dan jatuh, jangan lalu hanya berhenti di situ. Tapi ada suatu undangan untuk bangun lagi. Karena paham dasarnya lagi adalah Allah itu murah hati, Allah itu belas kasih, Allah itu senantiasa mengampuni, Allah itu senantiasa menerima, menghargai, mencintai kita apa adanya. Itu. Nah, paham dasar inilah yang menggerakkan kita untuk berani bangun. Nah, Paus Fransiskus, nah saya tertarik dengan gambaran yang diberikan oleh Paus Fransiskus ya. Kalau kita jatuh, berarti kita luka gitu ya. Kita luka. Gambarannya seperti itu. Nah, Paus Fransiskus lalu mengingatkan gini, hei, kalau kamu terluka karena jatuh, jangan seperti anjing ya. Anjing itu kalau punya luka, senangnya cuma jilatin. Sudah. Artinya apa? Hanya dijilatin terus. Begitu-begitu. Artinya semacam menikmati jatuh itu. Atau membiarkan jatuh supaya dibelas kasihani dan lain sebagainya oleh orang lain. Atau dipahami atau oleh orang. Ini nggak penting. Itu menjadi suatu catatan bahwa oke, kita jatuh. Tidak cukup hanya menjilatin seperti bertingkah seperti anjing, hanya jilatin begitu. Tapi sungguh kendati kita luka, harus berani untuk bangun lagi. Begitu. Nah, dalam konteks jatuh akhirnya luka, ya, Fransiskus mengingatkan keluarga semestinya menjadi rumah sakit terdekat untuk merawat mereka yang terluka. Sebuah keluarga mesti merawat dan mengasihani setiap anggotanya yang sakit. Nah, ini ya. Akhirnya di sini diajak suatu pemahaman bahwa hati Allah harus hidup di sana atau harus bangkitkan. Yang bangkit, yang butuh bangun lagi dari jatuh, bukan hanya si yang jatuh, tapi adalah ruang sekitar, yakni keluarga, untuk bangun berani apa? Menjadi ruang yang nyaman untuk anggota keluarga. Lebih-lebih
merawat si sakit, tanda kutip ya, karena jatuh itu tadi. Merawat itu berarti apa? Berarti belajar untuk mengungkapkan atau menerima si jatuh tadi dengan semangat belas kasih, kerahiman, maupun kemurahan hati Allah. Ya, dipahami, dirawat, begitu. Dan penerimaan kita, penghargaan kita padanya, atau cinta kita tanpa syarat itu tadi, sungguh-sungguh akan menjadi obat yang baik untuk yang bersangkutan. Minimal, ya, minimal, Paus Fransiskus selalu mengatakan, who am I to judge? Nggak usah mengadili, nggak usah menilai pada si jatuh, nggak usah menghukum, terima dulu. Who am I to judge? Nah, kemurahan hati yang diungkapkan macam ini ketika ada penerimaan, ini menjadi ruang yang baik untuk anak-anak kita bangun dari jatuh, lalu menyembuhkan luka-luka akibat terjatuh tadi. Ya. Dan disinilah keluarga punya tanggung jawab. Kita sama-sama saling merawat. Karena apa? Ya kita punya kemungkinan jatuh masing-masing dari kita. Hanya masing-masing dari kita ya kadarnya jatuhnya itu separah seperti apa, masing-masing dari kita berbeda begitu ya. Nah, disinilah antara yang jatuh atau ada punya kemungkinan jatuh itu diajak untuk saling merawat sehingga ruang keluarga ini menjadi suatu rumah sakit tanda kutip terdekat yang memang siap sedia selalu buka 24 jam begitu. Nah, saudaraku terkasih, akhirnya di pesan inilah kita menemukan bahwa keluarga mesti menjadi ruang atau menjadi rumah yang nyaman untuk pulang dan merawat luka. Itu ya. Kalau keluarga kita ada gambaran seperti rumah sakit terdekat, rumah sakit tanda kutip loh ya. Ini sungguh-sungguh menjadi rumah yang ramah untuk pulang setiap anak-anaknya yang jatuh. Saya rasa ya siapapun dari anggota keluarga kita yang terjatuh atau salah atau apalah taruhlah begitu ya. Mereka tidak takut untuk pulang. Mereka rindu rumah. Mereka kangen dengan suasana itu, akhirnya balik lagi dan di situ menemukan keberlimpahan, di situ menemukan tawaran-tawaran kesembuhan, obat-obat yang selama ini mungkin ia abaikan, asupan-asupan yang selama ini mungkin juga tidak dia hiraukan begitu. Ini menjadi ruang yang baik. Dan ketika hal ini dikatakan atau diajarkan itu ya bahwa jadilah keluarga itu seperti rumah sakit terdekat yang merawat siapapun yang jatuh begitu ya. Kita diingatkan tentu akan kisah di Injil Lukas ya kalau tidak keliru itu yang anak yang hilang. Betapa anak itu rindu rumah yang sudah hilang, yang sudah jatuh terluka, tanda kutip begitu ya. Rindu rumah. Dan betapa bapaknya juga siap menjadi tanda kutip tenaga medis di situ ya. Karena apa? Keluarganya menjadi rumah sakit terdekat untuk anaknya yang terjatuh itu tadi. Dan betapa gayung bersambut ya, bapak yang murah hati, anak yang tahu diri dan rindu rumah tadi pulang. Dan disinilah ya akhirnya mereka menemukan kebersamaan dan kejatuhan itu menjadi berkat untuk mereka berdua atau taruhlah untuk keluarga di sana. Dan akhirnya teman-teman terkasih ya, gambaran Bapa yang murah hati, Bapa yang baik itu tadi dan si bungsu yang jatuh terluka yang mau pulang, ini menjadi gambaran tentunya ajaan semestinya pun keluarga kita juga demikian itu, menjadi rumah sakit terdekat bagi siapapun yang terluka. Entah itu anggota keluarga sendiri ataupun keluarga-keluarga yang lain. Biarlah ini menjadi rumah yang nyaman untuk pulang, ya, untuk mendapatkan asupan-asupan baru yang selama ini mungkin diabaikan, untuk mendapatkan rawatan-rawatan tersendiri yang selama ini mungkin nggak disadari. Dan akhirnya ketika ada keterbukaan semacam ini, taruhlah dimungkinkan adanya kesembuhan dan dimungkinkan adanya keberanian untuk bangun lagi begitu. Dan inilah yang mesti menjadi gambaran kita. Maka kalau mau mengacu menjadi sekolah tentunya lebih dalam terkait hal ini.
Yang pertama adalah keluarga menjadi ketika dalam situasi sangat khas, sangat khusus begitu ya, diundang untuk menjadi rumah sakit terdekat. Situasi-situasi tertentu. Ya, itu. Nah, ini undangan kita untuk kita semua. Maka gambaran Bapak yang murah hati dan anak bungsu yang mau kembali rindu rumah mesti menjadi gambaran hidup keluarga kita masing-masing. Lalu yang berikut begitu ya. Nah, Paus Fransiskus melanjutkan. Jangan lupa, keluarga juga merupakan sekolah belas kasih bagi anak-anak kita. Maka setiap orang tua punya tugas ini, punya perutusan ini dalam keluarga. Bahwa keluarga kita merupakan sekolah belas kasih untuk anak-anak. Kita yang mewariskan iman akan Kristus, begitu ya, mewariskan pula apa yang Kristus ungkapkan untuk kita, yakni belas kasihnya, kemurahan hatinya, kerahimannya. Dan inilah yang mesti kita wariskan untuk anak-anak kita tentunya. Sehingga pesan-pesan kerahiman, pesan-pesan belas kasih dari Allah yang kita imani begitu ya, akhirnya diteruskan, dilanjutkan, dialirkan, dikumandangkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Bahkan bisa dikatakan keluarga ialah sekolah dasar. Nah, ini sekolah dasar basis gitu ya. Tentang belas kasih. Sebab disinilah kita dikasihi dan belajar untuk mengasihi. Kita diampuni dan belajar untuk mengampuni. Kalau disebut sebagai sekolah dasar tentang belas kasih, maka keluarga menjadi tempat awali bagi jiwa-jiwa di situ untuk belajar, dan belajar bermurah hati, berbelas kasih, dan memiliki hati yang rahim. Begitu. Kalau itu merupakan suatu sekolah, maka pribadi di dalamnya yang mau belajar, siapapun itu, ya, masing-masing dari kita sekaligus guru, sekaligus murid. Itu. Kalau kita mau terbuka, ajakannya adalah kita mau belajar. Ya, ya. Orang tua harus menyadari sebagai guru sekaligus juga murid. Itu dibutuhkan kerendahan hati. Belajar dalam konteks apa? Kita dikasihi dan belajar untuk mengasihi. Kita diterima, kita dihargai, kita dicintai, dan disitulah sebenarnya terjadi proses transfer gitu ya, atas suatu penghayatan dari orang lain ke kita, maka kita pun akan balik menerima, menghargai, mengasihi. Ya, tidak cukup satu arah, tapi senantiasa kalau kita menebar kasih, baliknya juga kasih gitu. Kita diampuni dan belajar untuk mengampuni. Berani diampuni, tapi juga berani mengampuni. Dan bahkan, ya catatannya ya, berani meminta maaf dan berani memaafkan. Ini tentu akan menjadi sebuah proses yang konkret. Ini tantangannya. Memang enak, manis, dan saya selalu mungkin ya kalau Anda mendengar itu ya, permenungan saya tidak pernah berat-berat, tapi realisasinya yang kita harus bergulat, harus sungguh-sungguh belajar, dan itu memang akhirnya menjadi ya PR kita bersama, termasuk saya juga. Saya banyak belajar dari apa yang diungkapkan oleh Santa Faustina maupun Paus Fransiskus atau Paus sebelumnya Yohanes 23 dan Yohanes Paulus II dalam olah belas kasih, olah kemurahan hati ini, dan aspek-aspek ini sangat-sangat konkret. Lalu teman-teman terkasih, ya, bagaimana sekolah dasar kerahiman atau belas kasih atau kemurahan hati ini bisa dipraktekin di tengah keluarga kita? Boleh Anda mengambil keluarga sendiri, ya, Anda sebagai orang tua, sebagai kakek atau nenek, atau sebagai anak, silahkan, atau cucu, silahkan, gitu ya. Boleh satu hal. Lalu yang kedua, boleh juga keluarga besar LPF ini. Itu. Yang lain pun boleh keluarga di pekerjaan kita atau di komunitas apapun itu. Ya, silahkan Anda mendatangkan gambaran itu di benak Anda. Dan inilah sekali lagi yang coba saya bawakan sangat-sangat simpel gitu ya. Karena saya ingin sekali lagi yang simpel-simpel itu justru masuk di ruang keluarga
ruang-ruang privat keluarga, bahkan begitu ya, dan akhirnya di situ pelan-pelan mengubah gaya hidup keluarga kita. Lalu bagaimana konkretnya? Lalu bagaimana sekolah dasar kerahiman ini dipraktekin? Nah, saya hanya mau membawakan ini ya, 3 kata ajaib yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus agar ini masuk di ruang-ruang keluarga kita juga. Apa itu? Nah, sederhana. May I? Katakan apakah boleh? Atau tolong, bisakah saya? Gitu ya. Terus yang kedua adalah katakan terima kasih, say thank you. Lalu yang selanjutnya adalah katakan I'm sorry. Saya minta maaf. Maaf, itu ya. Nah, teman-teman terkasih, enggak usah, saya nggak mau berpelik-pelik gitu ya. Sederhana saja. Ini bolak-balik memang saya bawakan dan bolak-balik saya ulang-ulang di permenungan-permenungan atau di sejauh memang temanya mengarah ke sana. Minimal dengan 3 hal ini, kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa pengaruhnya akan luar biasa untuk hidup sehari-hari. Ya, ketika taruhlah kita sebagai anggota keluarga, entah kita sebagai kepala keluarga, kepala komunitas, atau kepala-kepala yang lain gitu ya, ingatlah bahwa kuasa atau kepala itu tadi, yang mengepalai atau menguasai itu tadi, pada intinya adalah undangan melayani dengan rendah hati. Itu. Maka ketika kita mau menyuruh tanda kutip begitu ya, pihak lain, entah itu anak atau itu siapapun atau asisten rumah tangga atau siapapun, coba katakan dengan kelemah lembutan, may I, bolehkah saya minta tolong ini? Tolong ya, ambilkan itu dan lain sebagainya. Nah, itu. Ketika kelemah lembutan ini pelan-pelan kita bawa dan menjadi gaya ungkap sehari-hari, saya rasa ini menjadi lebih nyaman, begitu ya. Dan harus berani mengatakan, ketika sesuatu itu sudah dilakukan, entah sempurna entah tidak, katakan thank you, terima kasih. Ya, pokoknya ucapkan terima kasih, apapun kasusnya begitu. Dan termasuk ketika ya sesuatu itu perlu dievaluasi atau sesuatu itu kurang membuat kita sedemikian puas dengan hasil yang kita lihat. Ketika kita berani mengatakan terima kasih, saya rasa itu menjadi sesuatu yang baik sekali. Dan teman-teman, tantangannya adalah ini, ya. Kalau kata-kata sederhana yang masih 2, may I dan say thank you tadi, itu kita ungkapkan pada orang-orang yang jarang kita jumpai, itu akan sangat mudah. Tapi kalau itu kita ungkapkan, kita katakan, kita nyatakan, kita biasakan dengan orang-orang yang tiap hari kita jumpai, ini akan jadi lain. Itu ya. Lain agak sulit, gitu. Gengsi ada dan lain sebagainya. Lebih-lebih ketika kita mau mengungkapkan ini pada taruhlah di orang di bawah kita. Ya karena kita merasa senior atau kita merasa berpunya atau apa begitu. Tapi disinilah justru letaknya. Dan ketika kita bersalah ya harus berani mengatakan, maafkan saya. Ya, tidak penting apakah saya salahnya tadi sengaja atau tidak dan lain sebagainya. Ya, ketika itu melukai yang lain ya harus dengan legowo, harus dengan rendah hati mengatakan saya minta maaf karena ini tadi kelalaian dan lain sebagainya. Nah, saya merasa ya ketika situasi-situasi atau ungkapan-ungkapan sederhana ini tadi menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang mengalir dalam keseharian pelan-pelan. Ya, saya yakin, itu saya yakin. Pelan-pelan hati kita akan diubah. Otak kepala kita yang keras ini akan juga dibentuk menjadi lebih lemah lembut. Saya yakin itu ya. Dan ketika awal memang agak sulit untuk mengucapkan ini, ya mengucapkan maaf, maafkan saya atau mengucapkan terima kasih agak kikuk, tidak apa-apa. Yang penting itu harus diucapkan. Dan ketika kita bolak-balik mengucapkannya, itu akan bergetar dalam diri kita lalu mempengaruhi aspek kesadaran kita dan menjadi ungkapan keseharian yang akhirnya juga tentunya membawa pengaruh pelan-pelan dalam kehidupan kebersamaan kita. Rahiman begitu ya, atau tadi menjadi rumah sakit terdekat untuk mereka yang jatuh dan terluka gitu ya. Kita bisa membayangkan gitu ya, betapa ruang keluarga kita akan dipenuhi dengan kehangatan cinta jika ada keramah tamahan dan kelemah lembutan satu dengan yang lain. Sikap saling menghargai dan memberi perhatian serta pengertian akan mengisi
ruang keluarga kita. Dan disitulah kita menemukan ya, ada keluasan hati, ada kelembutan hati yang hari-hari atau pekan-pekan ini kita sedang fokus ke sana. Sedang fokus seperti dalam background gambar Yesus yang tersalib itu. Di tengah kondisi yang ada, Yesus selalu memiliki keluasan hati, kelembutan hati, bahkan kerendahan hati untuk senantiasa menerima, memaafkan, merangkul, dan di titik terakhir berserah pada Allah. Inilah aku. Begitu. Nah, maka teman-teman terkasih, silahkan ya permenungan sederhana ini Anda bawa pulang. Dan sekali lagi, sederhana memang, tapi bagaimana ini yang sederhana, ungkapan-ungkapan 3 hal tadi kita bawa menjadi sekolah belas kasih kita untuk anak-anak kita, untuk anggota keluarga kita, anggota komunitas kita. Dan yakinlah ya, ketika itu dihidupi, hidup menjadi ringan, hidup menjadi riang, begitu. Dan banyak hal, karena kita menyadari sama-sama bersiarah, sama-sama belajar untuk semakin bermurah hati, untuk semakin berbelas kasih, untuk semakin rahim, ya pada gilirannya kita semua pun akan belajar apa itu artinya menerima, menghargai, mencintai apa adanya siapapun di luar diri kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin.